Selamat pagi anak-anak, Shalom. Saya ucapkan kepada anak-anak semua. Kita perlu ucapkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya, atas anugerah yang daripada Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita akan satu di dalam Tuhan, mari kita akan sembah Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman pada hari ini. Mari anak-anak, kita akan satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang telah beri kepada kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan tubuh jiwa kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kemudian anak kita akan angkat satu pujian. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama-Mu, pada Engkau yang berkati setiap kami, berkati firman yang akan disampaikan, Engkau yang berkati Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan setiap apa yang akan kami persiapkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini bersama dengan Miss Santi kita akan renungkan sebuah firman Tuhan ya. Di
Santi beri judul renungan hari ini sudut pandang. Nah, saya akan bercerita dulu ya. Beberapa waktu yang lalu, Miss Santi itu rutinitasnya kan setiap pagi biasanya setelah memandikan anak Miss Santi, kemudian memakaikannya baju, maka saatnya dia untuk makan pagi. Di pagi hari itu, Miss Santi coba tanya sama anak Miss Santi yang berumur 2 tahun ini. Miss Santi tanya, Joyce mau makan apa? Gitu ya. Dan dia menjawab dengan bahasa pronunciation-nya yang masih belum lancar ya. Dia bilang telur. Nah, dia minta telur ceplok kesukaannya. Kemudian tentunya Miss Santi ambil telur dari lemari pendingin ya, dari kulkas. Miss Santi coba keluarkan dari kulkas, kemudian menuju kompor. Di tengah jalan anak Miss Santi ini berusaha mencoba untuk minta digendong. Dia ingin sekali digendong dan bilang ikut masak gitu ya. Dia ingin sekali ikut masak sarapannya dia. Tentunya reaksinya Miss Santi pasti menjelaskan ke dia ya, memberitahu jangan, kalau kamu ikut masak dengan saya gendong gitu ya, saya bahasanya inilah yang dimengerti sama dia. Nanti ibu akan kesulitan gitu ya, saya bilang begitu sama dia. Kamu bisa kena panas, kamu nanti terluka dan sebagainya. Tapi tentu saja dia tidak mau mengerti ya, yang dia tahu dia ingin ikut masak sama ibu. Ya, dia menangis, merengek sejadi-jadinya. Akhirnya ya tunda dulu, saya tenangkan dulu anak saya. Nah, peristiwa ini membuat Miss Santi ini merenung gitu ya. Kok jadinya kepikiran ini ya Miss Santi, bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan anak Miss Santi dan Miss Santi pada saat itu Miss Santi bisa mengkorelasikannya dengan apa yang terjadi dengan kita dan Tuhan. Bukankah kita ya sebagai manusia ini seringkali bersikap seperti anak Miss Santi yang 2 tahun ini? Ya nggak? Kita menginginkan sesuatu, kita merengek-rengek, berharap akan sesuatu kepada Tuhan sampai ngebet banget gitu ya, karena kita pikir ini yang baik buat kita, ya nggak? Nah, yang mau jadi kata kunci di sini Miss Santi adalah sudut pandang itu tadi. Sudut pandang anak Miss Santi, dia cuma ingin ikut ibunya masak, ya nggak? Tapi sudut pandang Miss Santi ini sebagai ibu, Miss Santi takut dia kena bahaya, takut dia kena panas, takut dia kena kompor, takut dia kena panas. Ya, maka dari itu untuk seusia dia, Miss Santi rasa belum tepat kalau dia ikut masak telur goreng. Ya, mungkin nanti kalau sudah lebih besar lagi, mungkin dia bisa masak telur goreng sendiri ya, telur ceplok sendiri. Nah, kalau kita menghadapi yang seperti ini ya, kalau kita sedang menghadapi pergumulan sesuatu yang sepertinya kita pikir solusinya ini harusnya seperti ini, Tuhan, ini yang baik buat saya seperti ini gitu ya. Dan kita doakan kepada Tuhan berkali-kali, ini loh Tuhan, aku pengennya seperti ini, aku inginnya seperti ini. Tapi coba deh direnungkan nih, bahwa sudut pandang kita sebagai manusia itu sangat terbatas, sangat sempit. Mungkin kita mengerti itu solusinya akan efektif buat kita hanya beberapa waktu, tapi Tuhan itu ya, Tuhan yang besar kan. Dalam Mazmur 19 ayat 5 ya, dikatakan, saya dibacakan,
Mazmur 19 ayat 5, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan. Pekerjaan dan rancangan Tuhan itu begitu besar dan dalam. Ya, karena rancangannya begitu besar dan dalam, tentunya dia punya sudut pandang yang seperti itu juga, yang begitu besar dan dalam, yang manusia mungkin nggak akan mengerti. Ya, saat ini buat kita mungkin itu loh Tuhan, itu yang terbaik buat aku, misalkan. Tetapi kita kan nggak tahu di masa depan nanti ternyata ini adalah sebuah malapetaka buat kita. Jadi, ya. Atau mungkin ini bukan jatah kita gitu. Tuhan ternyata siapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar dari itu, tetapi kita malah memilih yang ini gitu ya, yang kita anggap baik untuk saat ini. Ya. Maka dari itu hari ini misalnya mau kita sama-sama renungkan saja bahwa sudut pandang kita dan sudut pandang Tuhan itu sangat berbeda. Jadi kalau misalkan kita punya doa ditolak atau tidak dikabulkan atau bahkan tidak dijawab sampai sekarang, jangan berkecil hati dulu, karena percaya sekalipun rancangannya ini besar dan dalam dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya percayalah bahwa rancangannya itu selalu membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu seperti di Yeremia 24 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Ya, saya tambahin satu lagi ya, walaupun tidak masuk di akal saat ini buat kita ya, kita harus percaya dan perkatakan Amsal 20 ayat 5, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itu renungan untuk hari ini. Ya, percaya saja bahwa hari depan kita penuh dengan harapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami saat ini. Kami percaya rancangan-Mu itu besar dan dalam dan dahsyat buat hidup kami. Engkau sudah rancangkan yang terbaik Tuhan untuk setiap kami. Berdoa untuk siapapun yang sedang menonton tayangan ini, Tuhan kiranya kuatkan langkah-langkahnya, kuatkan hatinya, kuatkan rohnya, jiwanya, Tuhan, kuatkan imannya, supaya tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau pasti berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada roh takut akan Allah dan pengendalian diri tinggal tetap di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.